Kibah Jati. Karena itu musik menurut hasil penelitian saya untuk paling tidak itu sekitar 60% lebih. Dengan kata lain bahwa 2 kali lipat lebih kuat di dalam memberikan stimulasi pengembangan sumber daya manusia dibandingkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Betapapun bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu diperlukan di dalam merajut peradaban ini, tetapi unsur seninya 2 kali lipat lebih kuat. Jadi oleh karena itu kita jangan lupa bahwa di dalam pengembangan sumber daya manusia selama ini, bukan hanya di Indonesia, tapi bahkan di dunia, maka 3 unsur itu sendiri sangat penting. Jadi tidak cukup hanya sekedar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semata-mata, tapi juga seni dan humanisme. Jadi ada unsur arts-nya, seperti halnya memimpin. Seorang pemimpin tidak cukup hanya sekedar pinter, tetapi juga memiliki kapabilitas. Jadi memiliki action dari seni itu sendiri, action dari memimpin itu sendiri. Nah, seni ini sendiri juga bisa memberikan atau merupakan satu simulasi ya, untuk pengembangan ke depan sosok manusia itu di dalam membangun peradaban yang disebut lebih terkenal disebut dengan demokrasi. Jadi bagaimana demokrasi itu dibangun, sementara kalau penyiapan sumber daya manusia mulai dari unsur yang paling awal seperti ini ternyata kurang. Sehingga yang terjadi ibarat pohon yang cacat. Oleh karena itu pengembangan sumber daya manusia dimulai dari unsur yang paling dasar. Saya punya hasil penelitian dan ini menarik untuk saya laporkan kepada masyarakat luas. Kebetulan saya punya hasil penelitian yang judulnya adalah peranan wanita terhadap kinerja sistem pengembangan sumber daya manusia teknik mesin dalam era global. Saya pada waktu itu ditanya, bukan dikritik itu. Kebetulan saya kan seorang insinyur teknik mesin, magister teknik mesin. Sehingga di dalam forum teknik mesin itu dosen-dosen teknik mesin, bukan hanya yang magister tapi juga yang doktor, yang profesor tanya pada saya, Pak Harto, memangnya Pak Harto kok menarik judul ada wanita di sini? Kaitannya apa dengan teknik mesin? Lalu saya bilang, apakah sarjana teknik mesin, apakah magister teknik mesin, apakah doktor teknik mesin, apakah profesor teknik mesin, apakah itu bukan manusia? Jadi kalau kita bicara tentang manusia, maka kedepannya adalah bagaimana membangun peradaban yang lebih baik. Jadi bukan cuma sekedar mencetak stempel gelar saja, tetapi tidak memiliki kapabilitas. Seperti sekarang ini perlu juga diketahui oleh masyarakat bahwa di dalam sebuah kesempatan Forum Rektor pertengahan Juli tahun 2008, Presiden SBY meminta kepada Forum Rektor untuk bisa jawab 2 opsi. Yang pertama adalah tentang sistem energi nasional, yang kedua adalah format demokrasi yang cocok untuk diterapkan di Indonesia. Presiden memberi waktu 2 minggu untuk agar supaya Forum Rektor bisa jawab. Ternyata Forum Rektor gagal menjawab itu. Kita bisa membayangkan Forum Rektor yang terdiri anggotanya dari sekitar 13.000 magister, 8.000 doktor, dan 5.000 profesor. Kita bisa membayangkan, Bapak Ibu dan saudara sekalian, masyarakat bisa membayangkan, seorang magister, doktor, profesor, itu kan gajinya kan digaji oleh bangsa, oleh rakyat lah katakan. Sementara kalau ternyata pikirannya begitu diperlukan oleh bangsa ini melalui presiden, ternyata tidak bisa jawab, berarti kan tanda tanya. Selama ini pengembangan sumber daya manusia Indonesia seperti apa? Lah ini makanya ke depan perlu kita berikan trust lebih kuat itu ya, sehingga kita itu bangsa ini tidak cuma sekedar pandai di dalam melahirkan sekedar gelar, tetapi adalah kapabilitas. Jangan sampai ke depan ya pengembangan sumber daya manusia Indonesia sampai mengerucut kepada pemimpinnya sekarang ya, misalnya sekarang lagi rame tentang capres dan cawapres ya.
Jangan sampai yang lahir justru pemimpin yang tidak memiliki kapabilitas di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah ini dipertanyakan. Nah itu, terima kasih Pak. Ya, terima kasih, terima kasih. Nah ini anak-anak, beliau tadi itu sebenarnya sangat bersyukur. Kenapa beliau-beliau, ibu-ibu dan seluruh pengurus ini begitu sabar membina anak-anak supaya besok jadi orang yang sukses. Karena jangan sampai sekolah mahal-mahal, sulit, ujian sulit, orang tua mencari duit untuk ngongkosi indekosnya, beli bukunya, segala macamnya. Tapi nyatanya setelah lulus masih belum bisa digunakan. Nah, ternyata kuncinya adalah memberi kecerdasan kepada anak-anak itu sebenarnya berangkat dengan ketulusan yang murni. Intinya bagaimana orang itu menjadi cerdas. Kalau orang menjadi cerdas, ya, negeri kita akan menjadi kuat. Semuanya tidak serba membeli. Wong negara kita itu subur makmur. Singosari adalah pelopor dimulainya Mojopahit. Mojopahit hampir 300 tahun lamanya, ya, menguasai ke barat sana sampai di Eropa agak ke timur. Ada Bismarck, ya, ada Ethiopia, ya. Nah, terus ke utara ada Sungai Huanghu. Daratan Cina dulu, provinsi kita yang ke-13, namanya Kambaluk. Wah, ya, ke sana termasuk gurun Australia. Dulu wilayah kita, ya toh. Tapi kenapa negara seperti ini sekarang kok kita harus susah payah mencari garam misalnya. Nah, anak-anak dengan dilatih ulah seni dan mencerdaskan pikiran, besok tanpa disuruh punya pikiran, punya inisiatif, punya cita-cita dan dilakukan dengan baik. Jangan khawatir. Masa depan adalah masa anak-anak. Dan jayalah Singosari untuk bangsa dan dunia. Tepuk tangan. Ya. Wong Singosari itu memproklamirkan diri sebagai kota santri. Artinya apa? Tempat di orang harus belajar. Belajar apa? Belajar kecerdasan pikiran. Kalau otaknya pinter, ya ta, cerdas, wah, ndak mungkin ndak bisa makan, pasti bisa. Nah, ini nuwun sewu. Mungkin ini ada anak Bu, ada sesuatu yang selama ini menjadi PR. Mungkin ada harapan-harapan yang pengen disampaikan kepada kalayak, kepada pemerintah daerah atau orang tua-tua. Karena saya lihat Bu, penjenengan semua itu membimbing mereka, kelihatan wajahnya itu optimis. Jadi optimis dan segar ini membuktikan bahwa jiwa itu betul-betul sesuai dengan harapan penjenengan ngaten. Monggo Bu, silakan. Ya, harapan saya mudah-mudahan anak-anak ini terus yaitu maju dengan baik, gitu ya. Dan mudah-mudahan anak-anak ini untuk mencari ilmu itu yang sungguh-sungguh. Ya. Jadi orang tuanya itu tidak kecewa di belakangnya, karena biayanya kan sekarang mahal sekali. Kalau anak-anak ini belajarnya tidak begitu betul-betul untuk mencari ilmu yang baik, nanti kita sebagai orang tua mungkin menjadi orang tua yang tidak berhasil untuk membimbing anak. Ya, ayo coba ya. Beliau tadi cerita, beliau akan susah, akan nelongso kalau anak-anak besok dewasanya itu tidak menjadi orang sukses. Oleh karena itu, ibu bapak yang melahirkan anak-anak, pengurus kumpulan ini, ibu-ibu yang membimbing harus menjadi satu kesatuan, hidup guyup gotong royong demi masa depan. Nah, anak-anak, berbicara masalah seni ini sebelum kubu bekti lagi, itu kita tadi dihibur. Beliau bertiga ini, mas-mas dan mbak ini menamakan diri For 5. For 5 apa 5?
for 5. For ini bahasa Inggris, FOR, for gitu ya. 5, ya 5 itu angka bagus. Coba, bumi ini dibagi 5. Eropa, Afrika, Amerika Latin, Asia, terus mana? Eropa, Amerika Latin, Afrika, Asia, Australia. 5 ya. Bangsa ini juga dibagi 5. Ada kulit putih di Eropa, ada kulit kuning di utara, ada kulit merah di Amerika, ada kulit hitam di Afrika. Kita termasuk kulit berwarna. Ya, kita harus untung menjadi orang kulit berwarna. Kalau hitam kan hitam aja, kalau putih putih aja. Kalau berwarna itu makanya supel. Dengan orang yang kulit putih supel, dengan orang yang kulit kuning supel, kulit hitam, semua karena saudara kita ya. Katanya yang maha kuasa, dawuh seperti ini kata Allah, hai manusia, engkau kuciptakan berlainan untuk saling kenal. Jadi semua adalah saudara kita. Kita tidak boleh punya rasa benci ya. Dan kita tidak boleh membunuh binatang kecil-kecil semaunya sendiri. Karena mereka itu hidup juga untuk kita. Demikian. Nah, ini Bu Bekti, monggo kula aturi ngendikan ini apa? Oh ya, ini sebelum ke Bu Bekti anak-anak, memang penonton Dhamma TV ini mulai dari Tuban, Lamongan ya, terus Tulungagung, Kertosono, Kediri, Malang Raya. Kalau buka Google, Twitter ya, www.dhammatv.com itu Eropa, Arab, Cina buka semua ya. Oleh karena itu para penonton Dhamma TV, terima kasih atas perhatiannya dan kita masih dalam semangat Kiprajati Samburat.